Ya tentu kalau seperti Ibel ini telah melakukan suatu proses hukum untuk melakukan gugatan ke pengadilan, seperti tadi katakan pengen cepat cerai. Kalau seperti pengen cepat cerai sebenarnya ada caranya. Caranya itu apabila eh, kedua belah pihak ya kan melakukan suatu kesepakatan untuk mengakhiri pernikahannya dengan alasan apa? Tentu alasan itu kan ada alasan apa yang perceraian. Biasanya alasan itu adalah alasan yang paling umum karena sudah ada tidak ada lagi keharmonisan, udah sering terjadi ribut, pertengkaran, itu alasan perceraian, ya kan? Namun kalau misalnya ini mau seperti dibilang si Ibel ini mau cepat, harusnya dia buat suatu surat pernyataan, minta surat pernyataan daripada si Amar Doni ini bahwa mereka dia sepakat untuk bercerai. Bisa itu diberikan itu bukti kepada pengadilan tanpa dihadirin si ini pun bisa langsung dikabulkan itu. Tapi kalau ini kan kelihatannya ini kan normatif ini berjalannya. Normatif itu dia masukkan gugatan ke pengadilan, gugatan perceraian. Tentu dengan dimasukkan gugatan, tentu di dalam administrasi di dalam pengadilan negeri melakukan suatu panggilan, menjadwalkan, melakukan suatu penetapan untuk perkara ini, ditunjuklah hakim yang memeriksa siapa, ya kan, ketua majelisnya siapa, dan ditentukanlah jadwal sidangnya kapan. Jadi kalau seperti yang kita lihat dalam berita bahwa sudah 2 kali dilakukan suatu persidangan, Amar Doni tidak datang, kan begitu? Ya, saya pikir itu kan sidang itu kan baru tak mediasi. Sedangkan di dalam hukum acara itu begitu masuk dalam perdata, hukum acara perdata, begitu dimasukkan suatu gugatan, sidang pertama itu adalah hakim meminta kepada tergugat maupun penggugat maupun pada kuasanya apakah menanyakan itu, apakah menunjuk hakim mediasi dari tergugat. Biasanya ada yang penggugat itu ada yang menunjuk, biasanya ada juga yang menyerahkan kepada majelis hakim. Nah, setelah ini diserahkan ke majelis hakim, maka majelis hakim misalnya menunjuk hakim mediasi, ya beda ya. Jadi kan hakim tadi kan hakim anggota yang majelis yang ditetapkan. Ini diberikan hakim mediasi. Di dalam hukum acara itu diberikan itu ruang 30 hari. Nah, ini kan sekarang masih di dalam ruang 30 hari ini. Nah, jadi kalau si Amar Doni belum datang, tentu hakim melakukan suatu majelis hakim mediasi melakukan suatu panggilan lagi. Ya kan? Terus kedua kali kan datang, aku panggilan lagi. Ya kan? Ketiga kali kan datang. Ya tentu bukan berarti langsung diputus, bukan, tapi hakim mediasi itu telah melakukan suatu acara mediasi tapi tidak ada misalnya kesepakatannya apa yang disepakati, maka sepakatlah mereka untuk dilimpahkan ini kembali ke persidangan, kan begitu, dilimpahkan ke hakim ke hakim yang melakukan proses persidangan ini yang ditetapkan. Maka setelah itu dilakukanlah suatu masuk kepada acara itu pemeriksaan materi. Apa pemeriksaan materi itu? Kan ada gugatan, baru penggugat melalui pengacaranya, kalau sudah punya pakai kuasa hukum, diberikan kesempatan membaca atau dianggap dibaca itu gugatannya. Setelah itu dibacakan atau diserahkan kepada hakim ataupun kepada tergugat atau tergugat, maka mereka punya hak jawab, memberikan jawaban. Ya kan? Sidang selanjutnya biasanya jadwal minggu depan diberikan juga kesempatan untuk melakukan replik. Setelah replik ada lagi sidang selanjutnya duplik, kan gitu prosesnya. Setelah duplik ada juga pemeriksaan pemeriksaan pada alat bukti, ya kan? Setelah diperiksa alat bukti semua dari kedua belah pihak, penggugat maupun tergugat, ada juga diberikan kesempatan memberikan saksi dari penggugat maupun tergugat. Setelah itu semua berjalan, baru kedua belah pihak yang berperkara ini diberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan. Nah, jadi
setelah kesimpulan ini, maka hakim menilailah yang di perkara ini, ya kan, sesuai dengan gugatannya dan jawabannya, apakah itu gugatannya dikabulkan atau ini. Biasanya itu 1 minggu atau 2 minggu setelah kesimpulan baru diputus, kira-kira begitu. Jadi artinya kalau pertanyaan tadi, apakah bisa langsung diputus 2 kali nggak datang? Ya tidak bisa, kan harus mekanisme prosedur hukum acara kan harus dijalani, gitu, Mas. Gini, yang perlu dipahami pada rekan-rekan wartawan masyarakat, kalau masyarakat Indonesia, kalau hukum perdata itu, ya kan, di dalam memberikan kuasa itu, di kuasa itu diberikan kepada prinsipal, memberikan kepada kuasanya untuk mewakili, itu kuasanya itu kalau perdata ya, mewakili, artinya diberikan kuasa full itu. Artinya tidak datang pun ini prinsipal, misalnya tergugat ini contohnya langsung seperti si Amar Doni ini, karena dia sudah menunjuk kuasa, perkara bisa jalan terus, proses peradilan jalan terus, karena dia kan sudah memberikan kuasa untuk mewakili dia, kan gitu, dalam kepentingan hukumnya. Namun biasanya kalau untuk di dalam proses tahap mediasi itu yang 30 hari tadi itu, biasanya hakim mediasi selalu menyarankan kepada para pihak kuasa hukum supaya menghadirkan para prinsipalnya. Apa tujuannya pada hakim mediasi? Pihak hakim mediasi ini pengen mendengar langsung nih dari para pihak ini, apakah memang benar-benar sudah harus dilakukan ini proses perkara seperti ini, perceraian ini, atau masih bisa didamaikan. Itu biasanya kepentingannya itu. Tapi kalaupun dia tidak datang sampai habis batas waktu 30 hari, tetap bisa berjalan, perkara jalan terus. Tadi sebentar tadi, kalau misalnya gagal di mediasi, lanjut dia ke pemeriksaan materi, itu lanjut kepada yang hakim yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara itu, gitu. Ini ada 2 versi yang berbeda ini. Kalau masalah hak asuh anak, biasanya itu di dalam gugatan perceraian itu sekaligus diajukan hak asuh anak. Contohnya penggugat mengajukan, meminta nih kepada majelis hakim, penggugat meminta ini majelis hakim untuk hak asuh anak, supaya untuk dia misalnya dengan alasan karena anak masih bawah umur, seperti ini kan masih bawah umur nih. Biasanya kecenderungannya itu hakim mengabulkan itu, memberikan hak asuh anak itu kepada pihak istri, karena dianggap istri ini adalah lebih layak, lebih pantas untuk mengurus anak tersebut karena dia melahirkan, gitu kan. Tapi ada juga kadang-kadang majelis hakim tidak mengabulkan itu karena pihak sebelah sana, misalnya tergugat, bisa membuktikan bahwa istri ini dianggap tidak layak, tidak cakap lah gitu, tidak cakap untuk mengurus anak ini. Misalnya karena statusnya, misalnya dia sering profesinya keluar kota, atau dia misalnya kerja malam atau gimana gitu loh. Jadi hakim menilai tidak pantas ini diberikan hak asuh kepada istri. Bisa itu ditolak dan malah diberikan hak asuh kepada suaminya. Kalau suaminya meminta gitu loh. Kan gugatan itu kan tergantung dia minta. Artinya hakim kan tidak bisa memutus melebihi daripada yang diminta, baik tergugat maupun penggugat. Nah, itu satu. Apalagi tadi? Terus mengenai harta gono gini. Nah, kalau harta gono gini itu harus ingkrah dulu ini. 2 minggu berarti bang? Bukan, ingkrah dulu. Apa gugatan perceraian ini? Ingkrah itu begini. Misalnya nih, bisa ingkrah di pengadilan negeri, diputus nih, dikabulkan gugatan si ini. Apabila pihak tergugat sudah menerima putusan itu, artinya itu, dan penggugat pun menerima putusan itu, kedua-duanya menerima, itu bisa ingkrah di situ. Ingkrah maksudnya udah punya kekuatan hukum tetap gitu loh putusan itu. Tapi di jenjang proses peradilan kita itu adalah kalau seandainya salah satu pihak tidak menerima putusan itu, belum menerima lah, ya kan? Itu pihak yang tidak menerima, baik sepihak maupun dua pihak, bisa sama-sama banding dia ke pengadilan tinggi. Artinya itu belum ingkrah kan di pengadilan tinggi. Nah, jadi kalau nanti pengadilan tinggi putusannya bagaimana? Dikuatkan misalnya nih, bisa juga ini kalau udah menerima bisa ingkrah di pengadilan tinggi juga. Tapi kalau belum bisa kasasi, gitu.
Kayak jenjangnya kan begitu. Kasasi itu di Mahkamah Agung. Malah di kasasi pun kalau misalnya belum ada yang masih belum puas terhadap putusan itu, masih bisa di PK kalau ada asal PK itu kalau ada novum bukti baru gitu loh. Tapi biasanya, bukan biasanya, tapi aturan hukum kita, nah, kalau udah diputuskan kasasi itu udah bisa eksekusi. Sekalipun masih ada upaya hukum yang lain gitu. Jadi itu ya menarik juga nih pertanyaannya. Jadi kita jelasin dengan detail gitu kan. Itu kalau masalah itu. Tapi kalau setelah ingkrah, entah ingkrahnya itu setelah di putusan negeri atau di pengadilan tinggi atau di kasasi, barulah itu bisa masuk tersendiri dimasuk gugatan harta gonogini kalau ada harta gonogininya. Karena harta gonogini ini kan harta yang mereka peroleh di masa mereka melakukan perkawinan, pernikahan. Jadi itulah yang dikatakan harta gonogini. Kecuali ada mereka membuat suatu kesepakatan, suatu penetapan untuk pisah harta. Ada juga, kan gitu. Ada juga kalau misalnya pisah harta, yang nggak ada harta gonogini. Nah, kira-kira gitu nih. Saya sekarang lagi banyak di Kalimantan Utara karena saya caleg dari sana, dari Partai Perindo, itu nomor urut 1 dari Dapil Kalimantan Utara. Oh, karena saya ini kan sebagai pengacara, ya kan. Tentu kita juga sangat tertarik untuk terlibat di Komisi 3 nanti kalau kita terpilih di Komisi 3, karena tentu di sana itu kan suatu penggodokan suatu undang-undang yang berlaku untuk Indonesia. Jadi kita pengen punya peran lah. Ini punya peran ikut serta memikirkan untuk melakukan suatu perubahan atau pembaruan undang-undang yang tentu yang bisa membangun, menata untuk manusia Indonesia ini ke depan semakin lebih maju seperti yang targetnya pemerintahan sekarang Pak Jokowi untuk 2045 kan jadi Indonesia emas, Indonesia 5 terkaya di dunia kan gitu. Jadi kebetulan dapil saya ini adalah dapil yang sekarang ini yang benar-benar lagi pembangunannya lagi di push di sana, karena salah satu proyek strategis nasional yang terbesar di dunia sekarang 30.000 hektar. Tahap pertama itu adalah untuk bangun smelter itu ada terletak di dapil saya Kalimantan Utara. Jadi jangan sampai nanti Kalimantan Utara ini sangat begitu maju, proyek raksasa di sana lagi didorong, tapi masyarakat di sana tidak terlalu ikut menikmati karena tidak ada yang wakil mereka yang sebagai aspirasi daripada masyarakat sana untuk menyuarakan ke pusat. Jadi makanya saya tertarik dari Kaltara gitu. Tentu banyak orang juga bertanya, kenapa Abang tidak dari kampung Abang, dari Medan, dari Sumut 2 kan? Ya ini alasannya ini. Karena saya kebetulan mendapat proyek untuk membela hak masyarakat sana, pembebasan dari 6.000 masyarakat, 6.000 kakak dari masyarakat sana untuk mewakili hak mereka. Jadi dasar itulah mereka minta tokoh-tokoh di sana maupun pemerintah karena itu meminta saya untuk maju dari sana, dari dapil Kalimantan Utara gitu.